Perkenalkan, nama saya Iis Nurjana, mahasiswa alih kredit Sarjana Kebidanan Angkatan 2 Universitas Kusuma Husada Surakarta. Di sini saya akan melakukan ujian OSCE, yakni memberikan KIE persiapan menjadi orang tua. Kemudian yang pertama ada persiapan alat, yakni alat tulis, ada buku dan ballpoint, kemudian ada lembar balik. Kemudian selanjutnya fase orientasi, yakni salam terapeutik dan memperkenalkan diri. Kemudian menjelaskan tujuan, menjelaskan prosedur tindakan yang akan dilakukan, menanyakan kesiapan pasien, menjaga privasi pasien, kemudian yang terakhir mencuci tangan. Mencuci tangan dengan air mengalir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan duduk Bu. Iya. Oh ya, perkenalkan Bu, saya Bidan Iis yang bertugas di Polindes. Ini ada yang bisa saya bantu? Iya Bu, perkenalkan nama saya Andi. Alamat itu apa namanya di Sukoharjo. Terus umurnya? Umurnya 23 tahun. Agama Islam. Jawa nggih. Iya. Golongan darah? Oh, Pendidikan terakhir apa Mbak Andi? SMA. SMA. Mbak Andi sudah bekerja? Belum. Mbak Andi sudah menikah? Belum. Saya boleh mencatat nomor telepon Mbak Andi? Iya. 085. Terima kasih ya. Iya. Ada yang bisa saya bantu? Iya. Ini Mbak, saya kesini tuh mau konsultasi. Iya. Kan saya rencananya bulan depan itu kan mau menikah. Nah, berhubung umur saya kan sudah 23 tahun. Nah, kata Bu Bidan itu kan itu umur 23 tahun itu kan sudah bisa untuk hamil ya. Nah, itu keinginan saya sama calon suami saya itu nggak ingin, maksudnya segera setelah menikah itu segera memiliki anak gitu loh. Tidak menunda. Iya, tidak menunda kehamilan. Saya ingin konsultasi lah sama Mbaknya gimana persiapannya itu seperti apa aja gitu Mbak. Ya, baik. Terima kasih ya Mbak Andi. Saya jawab ya. Berarti di sini saya akan memberikan konseling terkait persiapan menjadi orang tua ya. Iya. Setiap orang tua itu diharapkan memiliki kesiapan menjadi orang tua, dalam arti sudah siap secara lahir batin dan mental, ekonomi, lingkungan, keuangan dan lain-lain itu sudah benar-benar siap. Terus juga memahami tujuan pengasuhan atau cara mengasuh anak yang benar itu bagaimana. Terus mampulah, ibaratnya mampu itu kan berarti tidak ada rasa keterpaksaan. Iya. Itu. Kemudian membantu pertumbuhan anak dan mendampingi setiap pertumbuhan anak itu. Mbak Anggi maksudnya tidak melewatkan masa-masa anak saat tumbuh dan berkembang gitu loh. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang persiapan menjadi orang tua itu meliputi apa saja, yaitu perencanaan keluarga jelas ya, menikah dulu. Nah, kemudian Mbak Anggi udah punya calon? Sudah. Berarti siap menikah ya. Kemudian setelah menikah berarti tidak menunda kehamilan. Iya.
langsung. rencananya langsung. Gitu. Kalau boleh tahu umur calonnya sudah berapa? 25. Oh ya, berarti sudah bisa ya. Iya. Kemudian persiapan kehamilan tadi. Iya. Setelah menikah, Mbak Anggi siap hamil. Kemudian pasti karena Mbak Anggi sudah siap, berarti psikologisnya sudah siap mental. Iya. Ini kan keinginan kan, berarti sudah siap. Kemudian menyiapkan finansial dalam arti keuangan, kebutuhan nanti setelah menikah, setelah menjadi orang tua, pasti kebutuhannya kan juga berbeda dari yang sekarang gitu. Kemudian hamil, melahirkan dan menyusui pastinya juga harus siap lah, dalam arti lahir batin juga udah siap menyusui. Nanti takutnya kalau nggak siap itu kan punya anak bayi udah melahirkan tapi nggak mau nenenin, nggak mau menyusui karena takut asinya kendor atau gimana. Nah itu jangan sampai ya. Kemudian ada persiapan saudara kandung. Nah persiapan saudara kandung itu kalau ini semisalnya aja ya Mbak, semisalnya calonnya Mbak Anggi itu awalnya itu sudah pernah menikah kayak gitu kan, pasti dari pasangan ya biasanya kan sudah ada anak gitu. Nah itu nanti jalinan persaudaraannya sama anaknya jenengan gitu. Jadi harus diperhatikan sama dikasih pengertian lah gitu. Kemudian saya akan menjelaskan tentang perencanaan keluarga itu meliputi usia pernikahan. Syaratnya ya usia pernikahan itu paling enggak itu umur 20 sampai 30 tahun. Nah Mbak ini kan tadi sudah lewat dari 20, berarti sudah boleh lah ya. Kemudian membina hubungan yang baik antar pasangan dan keluarga dan kelompok sosial. Ini maksudnya Mbak Anggi hubungannya sama keluarganya suami, keluarganya Mbak Anggi sama keluarganya suami kayak gitu, terus keluarganya suami ke Mbak Anggi feedbacknya gimana kayak gitu kan. Terus merencanakan kelahiran anak pertama. Tadi Mbak Anggi kan udah berbicara nih, enggak menunda lah. Kemudian mengatur jarak kehamilan ini juga penting. Jadi maksudnya masih kecil jangan sampai nanti kebobolan hamil lagi gitu kan. Kasihan anaknya nanti pola asuhnya terus mentalnya kan kurang karena kurang diperhatikan kan, biasanya cemburu gitu ya. Kemudian di sini juga ada batasan wanita itu melahirkan. Sebelumnya Mbak Anggi sudah tahu? Enggak tahu. Belum tahu ya. 35 tahun itu wanita sudah tidak boleh melahirkan. Udah batasnya 35 tahun. Jadi 36 sudah tidak boleh. Kemudian merawat dan mengasuh anak dengan memenuhi kebutuhan dasar anak seperti pola asuh, asah tadi, kayak sekolah, pakaian dan lain-lain gitu. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang persiapan kehamilan itu apa aja. Yang pertama itu persiapan fisik. Tadi Mbak Anggi sudah saya periksa ya. Ini kan melakukan pemeriksaan TTV dengan hasil tekanan darah 120/80. Kemudian status gizi dilihat dari lingkar lengan atasnya, lilanya tadi Mbak Anggi tidak cek ya, 23,5. Kemudian periksa darah rutin. Periksa darah rutin ini maksudnya paling enggak itu seminggu Mbak Anggi bisa
periksa ke vaskes kesehatan, bisa ke puskesmas, ke bidan atau yang lain. Biasanya kan kalau menstruasi kadang pusing lah atau gimana gitu. Kalau ada keluhan ataupun kalau hanya periksa nggak apa-apa, maksudnya gitu. Terus pemeriksaan urin itu Mbak Anggi paham ya? Laten nih. Kemudian yang pemeriksaan urin ya Mbak. Kemudian ada persiapan gizi, yakni mengkonsumsi makanan yang gizi seimbang. Contohnya tadi paling tidak itu wanita mengkonsumsi tablet tambah darah itu 1 minggu 1 kali. Biasanya kan dulu kalau SMA ada dia dikasih biasanya hari Jumat ya itu. Paling enggak itu dosis asam folat atau tambah darah tadi itu 0,4 unit gram. Kemudian Mbak Anggi mengunjungi tenaga kesehatan terdekat jika Mbak Anggi mengalami kekurangan energi kronik. Tadi kan diukur dari lila, nah kayak gitu. Jadi kan batasnya paling enggak 23,5. Nah Mbak Anggi kan ini ngepas gitu loh. Atau kalau Mbak Anggi terjadi pusing, nah itu hati-hati kalau anemi. Tuh terus biasanya Mbak Anggi minum air putih 1 hari itu sampai berapa gelas biasanya? 18. Berarti udah cukup ya. Terus hindari minum teh atau kopi setelah makan. Suka ngeteh atau ngopi? Ngeteh. Nah itu dibatasi lah paling enggak ya. Terus konsumsi garam juga dibatasi. Gula, terus minyak maksudnya kayak kalau kelebihan minyak goreng itu kan juga tenggorokan kan sakit, nanti batuk kayak gitu kan, mengganggu kenyamanan ya. Nanti bisa sakit. Terus kemudian daging-daging juga dibatasi. Yang penting semuanya itu sesuai porsinya, sesuai takarannya, dalam arti seimbang. Kemudian ada imunisasi tetanus. Nah, setiap calon ibu ini diharapkan sudah mendapatkan 5 kali imunisasi tetanus lengkap. Dulu Mbak Anggi waktu SD selalu ikut apa pernah kabur ya? Itu toh, apa kayak imunisasi di SD itu? Iya, saat dulu SD. Selalu ikut Mbak. Nggak pernah absen? Nggak pernah. Berarti sudah melakukan prosedur ya. Kemudian menjaga kesehatan organ reproduksi. Kalau keputihan atau kalau menstruasi, terus cekoknya yang benar, dalam arti dari atas, dari depan ke bawah dan ke belakang. Dan jangan sering beli sabun ya, nanti bakteri baiknya kan bisa hilang, nanti malah menyebabkan keputihan. Jadi nggak boleh beli sabun ya. Pernah gatel? Pernah. Iya. Tapi nggak sampai memar atau nggak sampai. Terus usahakan memakai celana dalamnya itu bahannya katun. Nggak ketat itu ya. Jadi pokoknya yang meresap keringat gitu loh. Ya. Kemudian ada juga kesehatan mental ibu, seperti setiap calon ibu hamil dan ibu hamil wajib bahagia agar kehamilannya berjalan dengan lancar. Maksudnya ini wajib bahagia itu ada support dari suami, keluarga, terus ibunya nggak banyak pikiran, nggak stres, nggak kerja berat lah. Nah itu kan pasti kehamilannya nyaman, bahagia. Nah itu nanti kan berpengaruh juga pada kehamilannya. Gitu.
apa-apa juga diskusi lah dengan suami yang punya suami ya. Maksudnya biar apa-apa itu nggak dipikirkan sendiri gitu. Diskusikan dengan suami. Terus kemudian menjelaskan tentang persiapan finansial. Nah ini tadi saya sudah menyebutkan di awal ya Mbak ya tadi, finansial itu penting. Maksudnya kalau sudah berumah tangga, sudah menjadi orang tua kan kebutuhannya juga lebih meningkat gitu. Jadi paling enggak Mbak Anggi tuh punya tabungan, itu disisihkan biar nanti kalau hamil, melahirkan, terus anaknya sekolah nggak bingung atau nanti sakit, iya udah pada tabungan gitu. Atau kalau ada kebutuhan yang tak terduga, misalnya ada entah siapa yang membutuhkan kan, biasanya kayak gitu ada lah ya. Terus laktasi, nah ini berhubungan dengan ASI, menyiapkan ASI terbaik lah untuk calon bayi dengan memperhatikan nutrisi. Kemudian Mbak Andi juga harus mempelajari atau belajar teknik cara menyusui yang benar. Kemudian kebersihan payudara juga diperhatikan saat menyusui. Nanti takutnya kalau nggak bersih kan Nggak lancar ya itu bisa juga tersumbat. Terus nanti kan kalau kotor berarti flu juga kotor, terkontaminasi juga. Nah itu diperhatikan. Kemudian motivasi diri untuk mampu memberikan ASI eksklusif pada bayi hingga usia 2 tahun. Maksudnya motivasi itu jangan canggung gitu. Mbak Anggi harus punya sugesti, saya bisa. Biasanya kan kalau waktu pertama melahirkan ASInya belum lancar, terus jangan nyerah, harus punya pemikiran, oh ini karena normal kan, masih awal, apalagi anak pertama, lama-lama juga dipompa lah bisa. Nah nanti kan lama-lama produksi ASInya juga banyak meningkat. Terus bisa dibantu juga dengan makanan seperti kacang-kacangan. Nah itu banyak minum air putih, terus tidak tara, tidak stres, istirahat cukup, itu juga mendukung produksi ASI. Nah itu. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang persiapan adaptasi saudara kandung. Ini jika ya Mbak ya, jika kalau tadi saya kan sudah bilang kalau misalnya dari pasangan sudah menikah, tapi ini pasangannya masih single kok ya. Nah, ini cuma pengetahuan aja ya Mbak ya. Ya ini memberitahu anak sejak awal kehamilan. Jadi istilahnya anak sambung lah ya, anak sambung dikasih tahu dulu, ini bunda lagi hamil gini, nanti adik ikut jagain adiknya kayak gitu. Udah mau jadi kakak, udah mau nakal kayak gitu kan bisa. Terus setiap gerakan janin nanti biar anak sambung tadi seneng kan kalau disuruh ikut memperhatikan, merawat dan dilibatkan kan, biasanya seneng, biar dia tuh kayak nggak merasa kok aku sudah nggak diperhatikan, takutnya kayak gitu. Terus libatkan juga dalam membantu persiapan kelahiran adiknya. Kayak tadi kalau misalnya ada yang kurang kebutuhan bayi seperti baju, kayak misalnya sampo dan lain-lain, bisa disuruh mengambilkan, itu kan pasti anak-anak senang kan ya. Terus mengenalkan anak dengan profil adik, maksudnya itu kayak gini contohnya, ini adikmu ini sama bunda, maksudnya Mbak Anggi itu nggak pilih kasih gitu, merawatnya, kasih sayangnya juga sama kayak gitu, biar nggak terjadi cemburu. Kemudian mengajak
mengajak anak saat memeriksakan kehamilannya. Jadi takutnya kan nanti kalau dia cemburu kan terus benci dengan adiknya. Jadi kalau periksa ya diajak gitu ya, maksudnya dianggap ikut ya anak anak sendiri kan. Kemudian ada pertanyaan? Sudah enggak ada. Jadi sudah cukup jelas. Ya, jelas semuanya Mbak. Oh. Ya udah Mbak ya, terima kasih Mbak ya atas infonya. Makasih. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati Mbak. Ya. Dan selanjutnya ada fase terminasi, yakni yang pertama melakukan evaluasi kembali, kemudian memberikan kesempatan untuk bertanya dan memberikan perhatian terhadap pertanyaan tersebut, kemudian berpamitan dan juga mencuci tangan, dan terakhir dokumentasi. Cuci tangan dengan menggunakan air mengalir, kemudian setelah itu mendokumentasikan. Kemudian ada penampilan kerja, yakni ketenangan selama melakukan tindakan, terciptanya hubungan terapeutik dan keamanan. Maksudnya pasien merasa aman.